di dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian itu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah menjadikan bagi kalian furqana, jiwa pembeda, jiwa furqan. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dan Allah bakal menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, keburukan-keburukan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu memiliki karunia yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita dalam hidup di dunia ini itu sesungguhnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji tentu saja dinilai. Dinilai tentu saja nanti dibalas. Seperti sekolah, ada ujian. Ada ujian maka ada nilai. Ada nilai maka ada balasan. Begitulah hidup di dunia. Dan sebenarnya hidup di dunia ini ujiannya adalah, boleh dikatakan gampang, karena ujiannya itu hanya pilihan, yaitu milih BS, benar atau salah. Ujian kita di dunia begitu. Karena kita di dunia ini diuji oleh Allah, kita itu mau mengamalkan kebaikan atau justru melakukan keburukan. Dalam hidup ini ada keburukan, ada kebaikan. Dalam hidup ini ada yang benar, ada yang salah. Dalam hidup ini ada yang sejati, ada yang palsu. Nah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilihnya. Maka silakan untuk dipilih. Dan jelas, siapa yang memilih kebaikan, maka nilainya adalah pahala. Dan ganjarannya tentu saja nanti kebaikan, yaitu di surga. Tapi siapa yang memilih keburukan, maka nilainya adalah dosa. Dan ganjarannya adalah neraka. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang lain, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan pasti melihat balasannya, kebaikan itu. Dan siapa yang melakukan fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia juga nanti akan melihat balasannya. Nah, begitulah sebenarnya secara umum dalam kehidupan di dunia ini. Semua manusia sama. Ujiannya itu sama, enggak beda. Ujiannya itu sama. Ini perintah, ini larangan. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Baik yang kira-kira yang sekolah ataupun yang tidak sekolah, ya sama ujiannya. Seperti perintah sholat, itu kan sama. Yang sarjana enggak yang sarjana, ya sholat 5 waktu itu wajib. Jangan mentang-mentang yang sarjana enggak wajib misalnya, atau hanya wajib untuk yang masyarakat yang enggak sarjana saja, tidak. Begitu juga misalnya, ya judi, itu ya haram untuk siapapun. Jangan kemudian punya anggapan kalau sudah dokter boleh judi. Atau boleh judi itu masyarakat yang di pinggiran saja misalnya, tidak. Sama juga daging babi. Daging babi itu ya haram untuk semuanya. Ujiannya jadi sama untuk semua manusia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sejatinya manusia itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
mana yang mencelakakan dan mana yang membahagiakan. Manusia bisa membedakan sebenarnya. Ini minuman keras, ini kopi, susu. Kan bisa membedakan. Manusia sebenarnya punya alat, akal pikirannya untuk bisa membedakan itu. Tapi pada kenyataannya, manusia banyak yang justru melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang diperintah ditinggal. Padahal yang dilarang itu adalah keburukan dan yang diperintah itu adalah kebaikan. Betapa banyaknya yang sudah tahu judi itu buruk tapi dilakukan. Betapa banyaknya yang sudah tahu bahwa korupsi itu buruk malah dilakukan. Dan rupanya yang korupsi itu kira-kira yang sekolah atau tidak? Justru yang sekolahnya tinggi kan? Begitu. Begitu juga sudah tahu narkoba itu adalah buruk dan merugikan, tapi justru tambah dan seterusnya. Nah, karena itulah maka di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya agar kita itu memiliki kecerdasan yang kuat, kecerdasan yang hebat, sehingga kita tidak salah pilih. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian itu bertakwa. Jadi iman itu tidak cukup percaya, tapi iman itu harus ada bukti takwa. Maka di ayat yang lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Enggak cukup orang hidup itu yang penting saya percaya pada Tuhan, saya percaya pada Allah, enggak cukup itu. Tapi harus dibuktikan dengan ketakwaan. Apa ketakwaan itu? Ketakwaan itu adalah imtithalu ma'amarallahu bihi, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabu manaha'an, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Dan oleh karena itu takwa itu juga tidak boleh hanya sekedar diucapkan saja. Tapi takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang ngaku bertakwa tapi ternyata perintah Allah tidak dilakukan dan justru larangan Allah yang dilakukan, maka itu bukan takwa. Maka selalu kita punya istilah iman dan takwa. Artinya apa? Iman tidak cukup hanya pengakuan, tapi iman harus ada bukti takwa. Nah, di sini setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dibuktikan ketakwaan kepada Allah, maka disinilah kita mendapatkan pelajaran yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita jiwa furqan. Jiwa furqan itu jiwa yang sensitif untuk bisa segera membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana perintah Allah dan mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena rupanya untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan melakukan, memilih yang baik dan menjauhi yang buruk, itu rupanya tidak cukup hanya tahu. Betapa banyak orang yang tahu bahwa sholat itu baik tapi tidak melakukannya. Betapa banyak orang yang tahu bahwa perzinaan itu buruk tapi justru menggandrunginya. Maka disinilah jiwa furqan sangat dibutuhkan. Manusia kalau tidak mendapatkan jiwa furqan ini, maka itulah yang terjadi. Tahu yang baik tapi tidak dilakukan, tahu yang buruk tapi justru melakukannya, dan itu adalah kerugian yang sangat besar. Salah satu di antara pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita memiliki jiwa furqan, jiwa sensitif untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk itu, dan itu merupakan salah satu wujud ketakwaan kepada Allah, dan tujuannya juga mengantarkan agar kita bertakwa, itulah puasa.
Saat kita puasa, maka luar biasa. Ya jangankan daging babi, makanan biasa saja, makanan yang sehari-hari kita makan, kita tidak makan. Bahkan setetes pun kita tidak mau makan atau minum. Begitu juga terkait dengan waktu. Kita tidak akan buka puasa, atau kita tidak akan pura-pura makan minum, atau pura-pura puasa, meskipun waktu itu tinggal 5 menit. Jadi luar biasa. Dan sedikit saja kita mau berbuat atau tergoda untuk melakukan perbuatan yang dosa, kita segera ingat, saya sedang puasa. Di sini. Inilah yang dimaksud dengan jiwa furqan. Jiwa yang sedemikian sangat sensitif untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan segera melakukan yang hak dan menjauhi yang batil itu. Bapak dan saudara-saudara sekalian, manusia itu bahagia atau tidak tergantung dengan pilihannya sendiri. Dan itu jelas. Siapa yang memilih kebaikan maka bahagia. Siapa yang milih keburukan, ya dia akan sengsara. Dan inilah pentingnya furqan kita miliki. Nah, berikutnya yang ketiga, kita ditunjukkan bahwa ketika kita sudah beriman, bertakwa, dan kita memiliki jiwa furqan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Karena ternyata bagaimanapun juga yang namanya manusia pasti ada kesalahan, ada dosa. Tapi kalau kita bertakwa, maka kita diampunin oleh Allah. Mengapa? Karena orang itu kalau bertakwa, orang itu kalau punya jiwa furqan, kalau berbuat salah segera sadar, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, segera merasa menyesal, maka tentu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan itulah di bulan Ramadan dibukakan pintu ampunan yang sangat luas, sehingga Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ujungnya kalau seperti itu, maka wallahu dzul fadlil azim, Allah itu memiliki karunia yang sangat besar. Di dunia kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti di akhirat ada karunianya yang lebih besar lagi, yaitu di surga. Kalau di dunia masih ada sakit, di dunia ada lapar, di dunia ada sedih, tapi nanti di akhirat tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi sakit, bahkan tidak ada lagi orang kalau sudah masuk surga itu tidak ada lagi yang menjadi tua. Semuanya kembali muda dan semuanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hamba-hambanya yang masuk surga karena melakukan amal soleh atas dasar keimanan kepadanya dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya nanti menjadi penghuni-penghuni surga. Anak-anak mau masuk surga? Mau masuk surga? Oh, senang sekali. Ibu-ibu gimana, mau masuk surga? Mau? Ini ya tampang-tampang ahli surga semuanya. Bapak semuanya ahli surga insyaallah, karena kita beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan kita selalu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang hak itulah yang kita lakukan, dan mana yang batil itu kita jauhi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.